Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang hal-hal ini sering membuat burung murai batu tidak nampil saat kita gantangkan. Nah, di sini sering saya bilang, perhatikan teman-teman semua burung murai batunya ini saat digantangan. Yang pertama, jangan memberikan jangkrik terlalu dekat saat mau naik ke gantangan. Nah, kadang-kadang kita kan memang berpikir jangkrik ini untuk tenaga burung murai batu supaya di atasnya bagus, enak, dan sebagainya. Nah, memang jangkrik ini mengandung ada energi. Ini untuk tenaga burung murai batu. Tetapi tenaganya ini harus dibakar dulu energinya supaya menjadi stamina. Kalau misalkan terlalu dekat, malah nanti dia akan kekenyangan teman-teman semua. Kalau misalkan burung murai batunya kekenyangan, paling di atas ya pelangak-pelongo, ngukluk, dia tidak mau main enak dan sebagainya. Nah, kita contohkan kayak manusia sendiri. Kalau misalkan dia makannya kekenyangan, dia makannya banyak kekenyangan itu kayak orang-orang ya, kayak orang-orang diam, dia tidak mau beraktivitas dan sebagainya. Nah, sama kayak burung murai batu. Kalau kekenyangan seperti itu, makanya pemberian jangkrik untuk burung murai batu ini bagusnya ini kalau misalkan saya sebelum berangkat saya berikan jangkrik supaya nanti dia terbakar dulu menjadi stamina. Dan kalau misalkan mau diberikan di gantangan, boleh diberikan 4 season sebelumnya, itu kita kenyangkan saja. Nanti dia saat mau naik itu udah terbakar menjadi stamina. Nah, ini untuk jangkrik jangan terlalu dekat saat dia mau naik ke gantangan. Yang kedua, pemberian kroto. Nah, ini juga pemberian kroto ini kurang bagus kalau misalkan kita berikan saat dekat-dekat mau naik ke gantangan. Karena kroto ini kan banyak cairan, teman-teman, di dalamnya itu kan kayak air ya. Jadi kalau misalkan terlalu dekat, ini kan ada lendir-lendirnya itu kroto. Nah, bisa terjadi burung murai batunya ini nanti dia ada ini ya, gosokan paruhnya itu ke tangkringan. Karena dia akan melepaskan yang lendir-lendirnya yang di kroto itu tadi. Nah, makanya kita pemberian kroto ini jangan terlalu dekat. Apalagi kalau dekat banget kan dia belum sempat minum, dia udah digantangan. Makin sering lagi dia nanti menggesekkan paruhnya ke tangkringan. Makanya kita berikan dia agak jauh, nanti 2 season. Kalau misalkan settingan kroto, kita lepas krotonya supaya dia minum. Dan di tenggorokannya ini dia tidak ada lendir-lendir lagi, dia sudah enak nanti di gantangan. Nah, yang kedua ini kroto jangan terlalu dekat juga. Yang ketiga itu adalah ulet Hongkong. Nah, kalau misalkan pemberian ulet Hongkong ini tergantung dengan burung murai batunya. Kalau misalkan burung murai batunya itu faktornya tinggi, cepat bongkar, kita berikan ini misalkan 1 season atau 2 season sebelum naik ke gantangan. Karena kalau misalkan dia terlalu jauh, nanti malah dia akan bongkar-bongkar isian di bawah, dia kecapean. Nanti di atas dia akan ngukluk karena misalkan tenaganya kurang bagus. Nah, di situ. Jadi dia staminanya pasti akan terkuras, dia di bawah. Nah, ini kalau misalkan untuk fighter tinggi itu jangan terlalu dekat. Cukup 1 season atau 2 season sebelum naik. Nah, kalau misalkan untuk burung-burung murai batu yang emosinya kurang atau faktornya kurang, nah ini boleh kita berikan agak jauh karena untuk meningkatkan, untuk menaikkan emosinya dulu supaya nanti dia bongkar-bongkar isian di gantangan. Jadi kalau misalkan ulat Hongkong ini kita lihat situasi atau kondisi burung murai batunya faktor tinggi atau faktor sedang. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini dalam melombakan burung murai batu ini kan
kita biasanya membersihkan tempat ininya ya, tempat karpet bawahnya sebelum naik ke gantangan. Nah, di sini dalam membersihkannya, kita harus perhatikan teman-teman semua. Kalau misalkan menggunakan yang semprot, jangan sampai kena burung murai batu. Kalau misalkan terkena, nanti di atas malah dia seperti agak nyisir karena kan ada terkena air, cipratan air. Dia pengen mandi. Nah, itu karena ada kena tadi. Makanya kalau misalkan kita kena semprotan, itu kita menggunakan semprotan, kita buka aja yang karpetnya itu kita semprot itu di luar, jangan kena sama burung murai batunya. Oke teman-teman semua, itu tadi kalau misalkan kita mau menggantangkan burung murai batu itu dalam pemberian ekstra puding jangkrik, kroto, ulet Hongkong ataupun kita nyemprot karpetnya, ini kita harus perhatikan. Jangan asal-asalan, malah kalau misalkan asal-asalan tidak sesuai ke burung murai batunya, malah nanti dia tidak akan nampil di gantangan. Ini memang sepele teman-teman semua, tapi sepele kadang-kadang yang membuat burung murai batu ini tidak mau nampil. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Silahkan teman-teman semua kembangkan apa yang saya bilang, sesuaikan dengan karakter burung masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun mau ngasih saran silahkan. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.